Berat kasus 3 korupsi besar, mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Atas penahanan terhadap dirinya, tersangka mengaku telah dikriminalisasi. Usai menjalani pemeriksaan maraton, mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung. Tidak seperti tersangka Kejagung pada umumnya, Febri keluar tanpa diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan. Sebelum ditahan, Febri mengatakan alat bukti yang diajukan seharusnya didalami lebih lanjut dan dikonfirmasi. Atas kasus yang menjeratnya, Febri merasa jika dirinya telah dikriminalisasi. Kendati demikian, ex-Jampitsus ini menyatakan siap menghadapi proses hukum. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Soal pernyataan tersangka Febri Adriansyah yang merasa dikriminalisasi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, membantah adanya hal tersebut. Saya rasa tidak lah, Pak. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya, ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya, kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Sementara penitipan tahanan terhadap tersangka Febri di rutan KPK adalah bentuk sinergitas antara KPK dan Kejagung. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijerat dalam dugaan 3 kasus korupsi besar, yakni pengadaan batu bara, korupsi Asabri, dan kasus korupsi Krakatau Steel. Usai kasusnya diserahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung, kini Kejagung telah menerbitkan sprindik keempat terkait dugaan pencucian uang. Dalam kasus ini, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa 74 kg emas batangan dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. 84.000. Penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyisakan tanda tanya besar. Murnikah ini penegakan hukum atau justru kriminalisasi seperti yang diklaim tersangka? Dan mengapa kasus sebesar ini tidak diserahkan langsung ke KPK demi menjaga transparansi dan independensi? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, dan juga akan bergabung bersama kami Bang Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Saya akan langsung ke Mas Herdiansyah. Mas Herdiansyah, bagaimana Anda melihat ketika kita tahu bahwa dalam hukum itu ada asas equality before the law? Bagaimana memastikan penanganan kasus ini bisa benar-benar independensi ketika tersangka penyidiknya adalah dari Kejagung? Ya, sedari awal sudah kita kritik ya, bagaimana kemudian proses penanganan perkara yang justru diberikan kepada Kejaksaan Agung. Jadi waktu itu ada proses penyerahan perkara, bukan pelimpahan ya, penyerahan perkara kepada Kejaksaan Agung. Logikanya adalah bagaimana mungkin sebuah institusi menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri. Jelas ada muatan konflik kepentingan yang tidak bisa dihindarkan di sana. Karena itulah kemudian sedari awal juga teman-teman menawarkan supaya proses penanganan perkara terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah itu diselesaikan atau ditangani oleh KPK. Itu akan jauh lebih objektif karena saling menyandra antara Polri melalui Kortas ketika itu dengan Kejaksaan Agung, setidak-tidaknya itu bisa diselesaikan lewat KPK sebagai lembaga yang juga
punya kewenangan yang sama untuk menangani tindak pidana korupsi. Artinya tidak ada jaminan keadilan ketika tersangka ini diperiksa oleh Kejagung, tempat ia bernaung selama ini. Ya, saya juga mengatakan hal yang serupa ya, bahwa di dalam logika kejaksaan dan kepolisian sebagai sebuah lembaga ada hierarki di sana. Jadi bagaimana mungkin perkara ini bisa ditangani secara objektif kalau kemudian lembaga atau institusi menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri. Itu kan seperti jeruk makan jeruk begitu. Jadi karena itulah kemudian proses ini seharusnya untuk menjamin objektivitas penanganannya, menghindarkan diri dari konflik kepentingan, memang layaknya ditangani oleh KPK. Cuman waktu itu kan sayang sekali juga Presiden tidak punya public interest. Presiden seolah-olah lepas tangan, padahal Presiden punya kemampuan untuk itu. Bagaimana kemudian agar perkara ini ditangani oleh KPK agar lebih objektif dan menghindarkan kita dari konflik kepentingan. Oke, tapi gini Mas Hen, kalau kita tahu saat ini penyidiknya berasal dari Kejagung, KPK di sini posisinya hanya akan ikut mengawasi dan juga dititipkan seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa kita bisa mengantisipasi adanya potensi konflik of interest ini? Ya, saya kira itu strict ya. Kalau bicara soal potensi konflik of interest, saya kira memang ini bukan hanya soal konflik of interest dalam pengertian secara personal, bahwa yang menangani bukan keluarganya, tidak ada irisan keluarga di sana ya, baik ke atas ataupun ke samping begitu. Tetapi konflik interest ini kan harus dipahami adalah konflik interest secara kelembagaan. Karena itulah kemudian kita sangat berkepentingan agar perkara ini memang ditangani oleh KPK. Nah, proses penahanan yang kemudian dititipkan kepada KPK sebenarnya kan itu mengkonfirmasi bahwa ada kesadaran dari Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang menangani perkara mengenai adanya potensi konflik kepentingan. Ini kan sebenarnya lucu gitu ya. Kalau kemudian alasan Kejaksaan Agung melalui PLT Jampitsus Pak Rudi Margono bahwa penitipan tersangka Febri Ardiansyah kepada KPK agar menjaga prosesnya yang lebih objektif dan terbuka serta akuntabel, seharusnya kan dari awal itu dilakukan. Kenapa mesti membutuhkan legitimasi KPK? Toh hanya pada wilayah penahanan tersangka saja, dalam kapasitas dia hanya dititipkan di KPK. Agar lebih objektif dan menghindari konflik kepentingan, seharusnya memang dari hulu ke hilir untuk menjaga proses hukum itu secara lebih objektif, harusnya memang diberikan kepada KPK, bukan hanya semata-mata menjadikan Febri sebagai tahanan titipan di KPK. Oke. Dan kita juga sudah bergabung bersama kami komisioner dari Komjak, Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, kalau melihat situasinya saat ini bagaimana setidaknya Komjak bisa menjamin penyidikan ini objektif? Sementara kita tahu jaksa junior di Gedung Bundar ini secara psikologis mau tidak mau pasti akan harus menyidik mantan atasan mereka sendiri. Pak Nur Rohman. Ya, sejak awal kami Komisi Kejaksaan telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan terhadap pemeriksaannya di gedung utama, bukan di Gedung Bundar. Dan tim khusus ini, tim 9 ini juga mereka tidak berkaitan, tidak pernah bukan mantan anak buah lah. Tapi maaf Pak Nur Rohman, apakah ada jaminan ketika pemeriksaannya di gedung utama bukan di Gedung Bundar, tidak ada konflik of interest di situ, tidak ada faktor psikologi di situ untuk memeriksa tersangka Febri ini? Secara psikologi tidak bisa dipungkiri pasti ada gitu kan, karena bagaimanapun juga beliau ini sampai sekarang juga kan jaksa aktif dan perwira pimpinan tertinggi dalam perkara pidana khusus ya sebelumnya. Namun demikian tetap aja mereka kan sudah diberikan amanah janji sebagai seorang jaksa. Jangankan mantan pimpinan, bahkan keluarga mereka juga kan terkadang juga bersinggungan dengan keluarganya, dan mereka tetap harus profesional. Dan secara nyata bahwa penanganan perkara ini sudah kita lihat bersama melakukan penahanan dan sinergisitas dengan KPK dengan unsur-unsur yang lain juga dilakukan. Artinya apa? Bentuk dari transparansi dan sinergisitas agar kita bisa bersama-sama melakukan garansi ataupun misalnya ada tindakan-tindakan profesional
semua lembaga bisa melakukan sesuai Oke. dengan kewenangannya. Tapi Pak Nur Rohman, jika Anda tadi juga menyebutkan bahwa bisa jadi faktor psikologi itu tetap ada. Kenapa penyidiknya tidak langsung dialihkan saja atau diberikan kepada KPK agar pemeriksaan ini benar-benar independensi dan juga bisa menjamin kenetralannya? Kalau penyidikannya misalnya di KPK, ya itu supervisi KPK, mereka yang punya lebih tahu pertimbangannya apa kan itu. Toh juga kasus ini seperti yang kita ketahui, FA juga pernah dilaporkan kepada KPK dan seperti kita ketahui juga responnya seperti apa itu kan. Namun demikian ini tetap aja bagian antara APH itu jangan di kotak-kotak ya. Artinya mereka bisa bersinergi setiap hari misalnya antara Polri dengan Kejaksaan itu ada ribuan perkara yang harus diselesaikan, dikoordinasikan setiap hari, bukan hanya perkara ini saja gitu loh. Artinya dari KPK-nya yang tidak bersedia atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Ini bagian dari sinergisitas ya dari awal. Ini bentuk sinergisitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Atau juga di KPK kan juga ada jaksanya juga dari kejaksaan. Mas Herdi, kalau melihat rekam jejak dari Febri Ardiansyah ini di Kejagung, apakah Anda bisa melihatnya atau membacanya? Penahanan yang kilat ini lebih kental nuansa pembersihan internal secara politis atau memang ini benar-benar murni penegakan hukum? Apalagi belakangan Febri juga menyebutkan bahwa dirinya ia klaim telah dikriminalisasi. Ya, yang pertama sebelum menjawab itu saya kira penting untuk saya komentari ya pernyataan Pak Nur Rohman ya. Silakan. Soal penahanan, proses penahanan yang kemudian dititipkan kepada KPK saya kira itu terlambat ya. Padahal sebenarnya ada momentum di mana proses penahanan itu memang harus dilakukan ketika Febri Ardiansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik ketika masih ditangani oleh Kortas Polri ataupun setelah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Terlambatnya apa dampaknya nih, Mas Herdi? Ya, kita sama-sama paham bagaimana kasus korupsi itu begitu banyak memberikan atensi begitu ya. Ada ruang di mana yang bersangkutan, apalagi ini kasus besar yang menyebut-nyebut nama petinggi banyak gitu ya. Ya. Ada potensi yang bersangkutan melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatannya, menyembunyikan barang bukti terutama, sehingga ada kepentingan bagaimana proses penanganan itu seharusnya dilakukan sejak awal. Jadi kalau kemudian belakangan yang bersangkutan ditahan dan dititipkan kepada rutan KPK, saya kira itu adalah keputusan yang sudah menurut saya agak terlambat kalau kemudian kita bicara mengenai bagaimana besarnya kapasitas penanganan perkara ini. Itu satu. Yang kedua, apa yang disebut-sebut oleh Pak Nur Rahman tadi sebagai sinergitas, sebenarnya kan istilah ini adalah istilah kompromi begitu ya. Bahkan ketika ada pertemuan antara Kapolri, kemudian Jaksa Agung dan Presiden sendiri, pasca itu kan ada semacam konferensi pers yang dimana kedua lembaga ini juga menyebut istilah sinergitas. Oke. Bagi saya, kompromi seperti apa maksud Anda ini? Ya, kompromi dalam pengertian sejak awal kasus ini kan menjadi aneh ketika kemudian ada proses penyerahan dari Kortas Polri, termasuk yang melibatkan Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung. Kalau memang tidak ada masalah di sana, tidak akan ada proses penyerahan yang kemudian terjadi di dalam perkara ini. Itu yang saya anggap sebagai bagian dari kompromi. Bagaimana kemudian perkara seolah-olah tanda petik diinternalisasi di dalam perkara ini yang menjadi semata-mata bagian dari usaha penanganan yang dilakukan oleh Polri ataupun Kejaksaan Agung. Oke. Itulah pentingnya kenapa waktu itu teman-teman mendesak agar proses perkara ini ditangani oleh KPK. Dan itu sudah kelihatan pada akhirnya gitu ya, ketika misalnya Febri ditetapkan sebagai tersangka kemudian dititipkan kepada rutan KPK, yang bersangkutan juga tidak mengenakan rompi misalnya, dan tidak diborgol. Dan tidak diborgol, itu kan berarti ada privilege yang diberikan kepada Febri Ardiansyah gitu. Bagaimana Pak Nur Rohman menjawab ini? Ada dugaan kompromi, termasuk ada pertemuan di dalam situ? Ya, kita melihatnya seperti ini. Dalam penanganan perkara ini ya kita harus ini win-win solution gitu kan. Secara substansi gitu kan penanganan perkara ini terselesaikan. Namun juga tim 9 ini mereka ini orang-orang yang
notabene mereka itu sebelumnya juga ditugaskan di KPK dan mereka juga telah membesarkan KPK sebelumnya kan gitu. Dan kaitannya misalnya di KPK di unsur pimpinan juga sekarang masih ada dari unsur kejaksaan. Artinya semangatnya ada, semangat bersih-bersihnya kita apresiasilah kaitannya dengan mereka bisa menyelesaikan perkara ini hingga detik ini. Selanjutnya kita awasi bersama-sama. Pengawasan dari eksternal memang harus terus dilakukan. Baiklah, semangatnya ada, tapi yang pasti yang dinantikan adalah bagaimana melaksanakannya secara transparan dan juga independen. Terima kasih Pak Nur Rohman, Komisioner dari Komjak, dan juga Mas Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore.